Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati ini penyelenggara dan Ibu Bapak, hanya satu-satunya eselon 1 yang ada boleh menyandang Jenderal 2, yaitu Dirjen PKTN, karena beliau adalah Dirjen Polisi Purnawirawan, jadi tetap melekat jenderalnya. Bu Sekjen, Ibu Bapak dan Saudara, sekaligus saya juga ingin memperkenalkan supaya jelas, dan silakan mumpung ada di sini, kalau ada konsultasi mau memerlukan sesuatu langsung bertemu dengan pejabat eselon 1 yang hampir hadir semua. Ibu Sekjen mohon Bu, walaupun sudah dikenal karena beliau orang yang lama. Pak Irjen, kami persilahkan. Jadi jangan suka mendiri kalau nanti ada hal-hal yang pengawasan, beliau agak sulit ditekuk-tekuk, jadi tetap saja kencang. Kami pun di internal, beliau tidak pernah mengalah, dan memang beliau biarkan untuk tidak mengalah. Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oka, ini urusan pasar-pasar, tetapi pasar yang ada nanti banyak hal yang ada penyesuaian. Tuh. Kemudian Dirjen Perdagangan Luar Negeri, staf ahli bidang hubungan internasional, staf ahli bidang pengamanan pasar. Nah ini jangan berarti bahwa akan kasih pasar-pasar yang akan diamankan sama beliau. Kemudian ada staf khusus, saya punya dua staf khusus, Pak Hafiz dan Ibu Eva, staf khusus. Di luar itu, ini yang sebenarnya seperti sama juga dengan kepala dinas, itu tanda tangan, tetapi yang kerja adalah di bawahnya. Ini juga Pak, apalagi Menteri, Dirjen, Sekjen, tetapi yang memasak itu yang adalah di eselon 2 dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang memasak diolah-olah juga gitu kan. Memang perlu pengolahan. Jadi mohon ya eselon 2 untuk Ibu Bapak, dan silakan berhadapan dengan mereka. Terima kasih. Manfaatkan waktu untuk bertukar kartu nama, nomor telepon, berhubungan, dan sekaligus dalam forum seperti ini silakan untuk berbicara dan berkonsultasi sehingga lebih mudah. Perjalanan dinas yang pergi ke sini dimanfaatkan, jadi sekaligus bukan hanya dalam forum ini. Ibu Bapak dan Saudara, tadi dicoba oleh panitia, di akhir lagu dimatikan, tahu hafal atau tidak, ternyata Mas pernah. Ya kita boleh bangga juga lah untuk itu. Para kepala dinas yang hadir, para narasumber, undangan, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dan sekaligus memanfaatkan forum yang terhormat ini yang begitu banyak dihadiri oleh mereka yang mempunyai peranan besar dalam menentukan perjalanan perekonomian di daerah, yang nanti akhirnya berkontribusi secara nasional dalam perekonomian bangsa. Tidak ada sesuatu kegiatan perekonomian tanpa ada keterkaitan dengan perdagangannya. Tidak mungkin terjadi transaksi apabila pengaturan yang dilakukan di daerah ini, yang juga termasuk di kita, yang di pusat daerah, itu tidak memberikan iklim yang kondusif. Paradigma yang lalu, semua orang datang meminta sesuatu kepada kita sebagai pemerintah. Mari kita rubah, kita datang untuk melayani. Kami akan merubah semuanya secara keseluruhan. Itulah perintah Bapak Presiden. Kemarin juga diingatkan lagi,
bicara mengenai PTSP, terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih. Ya, saya salah satu bagian pengakuan dosa saya adalah selama 3 periode saya menjadi anggota DPR, menjadi produsen dari undang-undang tanpa memperhatikan undang-undang yang kami produksi bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang lain. Turunan dari undang-undang itu PP, kemudian dengan Perpres dan Permen yang juga makin complicated, kemudian dilahirkanlah Perda yang satu dengan lain belum tentu nyambung dan hanya dicantumkan cantolannya, tetapi isinya sesuai dengan kepentingan, apalagi setelah selesai terpilih kepala daerah, maka dicari cantolan untuk hal-hal lain. Inilah yang saya ingin mengajak kita semua hentikan, khususnya di bidang perdagangan. Kami di Kementerian Perdagangan akan menyusun roadmap-nya untuk perizinan online secara keseluruhan bertahap. Nantinya waktu kami akan tentukan, dan kita juga akan mintakan di seluruh provinsi dan kabupaten kota, perizinan harus ada batas waktu. Kalau semua kelengkapan itu sudah selesai, batas waktu terlampaui, maka pengusahanya silahkan menjalankan usahanya tanpa izin. Yang kedua, pengusaha tidak usah lagi datang ke kantor pemerintah, tetapi eselon 1 mengantarkan izin itu ke kantor perusahaan itu. Kalau ada dari kepala dinas berani menyampaikan ini, melakukan seperti ini, beritahu kami dan itu akan menjadi percontohan. Tidak usah semua, mulai bertahap, silahkan saja. Ibu, bapak, dan saudara, saya baru sekarang ini kemudian, apa gunanya ini? Kita berada pada persaingan yang luar biasa. Globalisasi merupakan sesuatu yang tidak mungkin kita hentikan. Kita tidak mungkin mengembalikan dan merubah jarum jam. Kita kembali lagi, kita mau memproteksi diri kita dengan berbagai peraturan. Tidak mungkin. WTO kita sudah berjalan, kita masuk di TPP, kemudian dan berbagai hal yang lain. ASEAN sudah pasti. Ini semua dunia sudah menyatu dan kita berada pada posisi itu. Dari sisi perizinan untuk investasi, itulah bahagian dari hal yang kita harus lakukan. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin mengajak semua kita keluar dari zona nyaman. Comfort zone kita bekerja hanya seperti rutinitas, datang, kemudian kita memproses semuanya. Lupakan. Kita keluar dari zona itu. Dengan demikian, maka kita sudah bisa lebih proaktif untuk melakukan itu. Nah, khusus untuk dalam kaitan dengan perlindungan konsumen dan tertib niaga, dengan gambaran yang tadi saya sampaikan bahwa kita masuk dalam era global, negara kita dengan penduduk lebih dari 252 juta adalah pasar yang luar biasa bagi negara-negara produsen. Cukup banyak negara-negara kecil yang relatif kecil di luar dari negara besar seperti Tiongkok dan sebagainya, Tiongkok, India. Tetapi negara-negara kecil yang tetangga kita, mereka mampu memproduksi barang sejenis dan kemudian menjual ke kita. Yang ironisnya, yang lebih menyakitkan, saya mohon maaf, kita lihat dan kita buka. Pada waktu awal, kita dijadikan uji coba, tes market, dan kemudian lupakan, mereka kesampingkan quality. Bahkan sebagian barang yang KW3
KW4 yang sudah tidak bisa diterima di negaranya, maka dia kirim ke Indonesia dan jadilah dengan harga yang murah. Kita menjadi sampah, tempat sampah, dan kita memberikan nampaknya terkesan ini barang murah. Tetapi kita lupakan mengenai kualitinya, mengenai kualitasnya. Pada posisi inilah maka Kepala Dinas, di sini hadirnya Pak Dirjen, Direktur Jenderal kita, mengenai perlindungan konsumennya, tertib niaganya bahagian dari itu. Kita harus mampu mengedukasi konsumen. Kita harus bisa menjelaskan pada konsumen. Dan kita ada program untuk mengajak masyarakat, aku cinta produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Karena kalau tidak, kita dari sisi aturan kita tidak mungkin menghentikan itu. Kita tidak mungkin membatasi masuknya barang-barang asing. Apakah kualitasnya prima ataukah dia KW3, KW4 yang kadang-kala dia lebih indah dari aslinya dan sulit kita membandingkannya. Tetapi ini menjadi pasar. Jadi dengan demikian maka kita tentu tidak ikhlas, kita tentu tidak mau negara kita hanya semata-mata dijadikan pasar. Itu yang saya menyebut sebagai domestic market. Kita harus menjaga domestic market kita. Paralel dengan bagian yang lain adalah kita meyakinkan, kita mengedukasi konsumen kita untuk lebih pintar, lebih cerdas, dengan dia bisa memilih dan memilih menjadi priority produk Indonesia kita. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para pengusaha kecil, menengah kecil, mereka lah yang dari statistik yang menopang ekonomi kita. Perusahaan-perusahaan besar naik turun, tetapi mereka pada dasarnya mereka lah yang menopang laju pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi persoalan adalah mereka tetap berada pada posisi itu. Sedikit sekali persentase dari mereka yang mampu meningkat kemampuannya menjadi menengah besar. Pernahkah kita peduli untuk itu? Pernahkah ibu bapak dan kita semua peduli untuk itu? Mari kita peduli. Itulah ibu bapak dan saudara sekalian, kebijakan yang kami ambil di Kementerian Perdagangan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden dan perintah Bapak Presiden kepada kami, yaitu dari sisi pangan, tersedia pasokan pangan, harga murah, dan yang ketiga, serap seluruh produksi dalam negeri. Ada proteksi yang kita semua lakukan. Proteksi itu adalah seluruh kebutuhan pokok yang dihasilkan petani wajib diserap. Dan untuk itu kita turun, negara hadir, Bulog hadir, Bulog diperintahkan untuk membeli beras dengan HPP yang telah ditetapkan, dan kita pun menetapkan HET. Kebutuhan pokok yang lain kita juga menerapkan hal yang serupa. Berikutnya kita akan tambahkan komoditi yang lain, terutama dari sisi pangan. Dengan demikian maka kesejahteraan petani, kesejahteraan dari kelompok-kelompok tani diharapkan meningkat, dan mereka tidak bisa dibiarkan tanpa guidance kita. Mereka tidak bisa dibiarkan tanpa uluran tangan dan bantuan kita. Saya bersama dengan Bapak Menteri Pertanian menyepakati dan berjalan bersama. Kita masuk ke pasar, kita masuk melihat, dilihat dari panennya, kemudian bagaimana pasarnya, dan kita memotong mata rantai yang berlebihan. Tetapi ini tidak bisa berjalan berkesinambungan
tanpa kerjasama dari seluruh jajaran. Hal yang kedua, jadi dari sisi pertama mereka adalah akses pasar. Dari satu kegiatan industri, satu kegiatan usaha, memproduksi adalah satu hal. Tetapi hal lain yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana mereka memasarkannya. Siapa off-takernya, siapa buyernya, siapa pembelinya. Dari komoditi pangan itu, maka kita tugaskan badan usaha milik negara untuk sebagai off-taker. Daerah pun kami dukung, kami dorong untuk lakukan itu. Kebijakan apapun, dan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, kebijakan yang diambil, apalagi menyangkut kesejahteraan rakyat, tidak bisa dikriminalisasi. Apalagi di dalam kaitan kesejahteraan rakyat dan tidak ada sentuhan mengenai hal-hal yang sifatnya transaksional untuk kepentingan diri kita masing-masing. Walaupun secara struktural, Ibu Bapak dan Saudara sekalian sebagai kepala dinas, bukan lagi sebagai kanwil yang kepanjangan pada struktur organisasi pemerintahan yang lalu sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, berada di bawah langsung perintah dari kepala daerah. Tetapi ada fungsi, ada garis koordinasi, ada sesuatu yang menimpa Ibu Bapak dan Saudara dalam upaya melindungi konsumen, dalam upaya melindungi pasar dalam negeri. Tidak usah ragu berhubungan dengan kami, Kementerian Perdagangan. Di sini ada Bapak Dirjen kita yang pernah mempersoalkan sebahagian dari mungkin jajaran Ibu Bapak karena pernah menjadi Wakabareskrim. Jadi tahu betul kalau sekarang ada gangguan-gangguan itu. Nah, beliau akan tampil depan. Jadi perlindungan konsumen dan tertib niaga, khusus Pak Dirjennya melindungi kepala dinas. Kalau benar, bagi kepala dinas yang benar. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, dengan kita melakukan ini, maka sekali lagi saya kembali kepada kita mampu menumbuh kembangkan mereka. Marketnya kita pelihara, marketnya kita dorong. Sesudah itu dia akan mampu berkembang. Persoalan yang kedua adalah di masalah permodalan. Modal kami akan mengusahakan dengan bank-bank pemerintah. Dalam waktu dekat kami akan datang. Kita tidak memanggil, kami datang kepada bank-bank pemerintah untuk mengetuk hati mereka masuk kepada usaha-usaha kecil, khususnya kelompok-kelompok tani. Saya juga akan meminta koordinasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri sudah barang tentu yang memiliki BPR. Kalau bank daerah sekarang sudah begitu besar, BPD yang ada maksud saya, dan juga BPR di tingkat kabupaten kota yang sebagian dana mengendap itu ada di BPD dan di BPR, yang daerah mendapatkan bunganya tetapi tidak dibelanjakan, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil daerah. Maka kita nanti akan lihat berapa, kita akan mengajak berhubungan dengan OJK, berapa rasio lending dia kepada pengusaha yang besar dan kepada pengusaha kecil. Keberpihakan kita harus nampak. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk keberpihakan ini. Nah, jadi sekali lagi dari sisi perlindungan konsumen, Ibu Bapak dan Saudara sekalian lebih proaktif. Dan ini nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, sosialisasi, sinkronisasi kebijakan dengan nomenklatur yang baru, dan kemudian diharapkan ada sinkron di daerah. Tetapi misinya
untuk melakukan perlindungan kepada konsumen, mengeduket kepada konsumen dan pejabat. Bagian besar yang kedua adalah tertib niaga. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita mendorong dunia usaha. Latar belakang saya adalah pengusaha. Kita membutuhkan dunia usaha. Ekonomi bangsa ini tidak mungkin hanya dilakukan berdasarkan APBN. Tidak mungkin berdasarkan dari BUMN. Faham negara kita dari sisi perdagangan, dari sisi ekonomi, tidak sebagai negara yang etatis. Etatisme yaitu yang hanya kepada negara tergantung, tidak. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mengambil kebijakan itu, yang sebagian dari mereka, negara seperti Tiongkok yang dulu BUMN semua, mereka sekarang membuka kepada swasta. Kita pun tidak menganut negara yang liberal kapitalistik. Tidak. Kita membebaskan itu, kita mengundang investasi swasta dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itulah kenapa PTSP menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Bapak Presiden, agar investasi ini berjalan masuk. Karena kita memerlukan dunia usaha. Hanya persoalannya adalah dunia usaha dan kegiatan usaha yang bagaimana yang bisa berkembang dan kita dorong. Yaitu kita mau pelaku usaha yang bertanggung jawab. Itulah bahagian dari Direktorat Jenderal PKTNI. Apa contohnya yang pelaku usaha yang bertanggung jawab? Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kembali lagi karena konsentrasi kami yang prioritas kita adalah mengenai pangan, stabilisasi harga dan turunnya harga. Dari petani sampai kepada konsumen memiliki mata rantai yang begitu panjang. Memotong mata rantai yang tidak perlu itulah yang akan kami lakukan. By all means. Saya sampaikan by all means. Dan saya siap untuk menghadapi siapapun. Tetapi kita juga jangan menutup mata mengenai diperlukannya beberapa mata rantai karena kondisi-kondisi tertentu. Saya mau ambil contoh. Salah tidak terpulang. Belantik itu, mereka yang mengijon itu, yang di pasar yang kemudian 5% per hari, pada saat tidak ada alternatif lain, mereka dibutuhkan oleh pedagang, oleh petani, dan oleh peternak. Dan kita tidak boleh diam. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan. Karena memang dibutuhkan, tanpa itu mereka tidak bisa kerja. Inilah yang kita harus atasi, dengan kita harus hadir di situ. Nah, tetapi ada hal lain. Nah, ini yang bahagia dari tertib niaga itu. Membuat harga tinggi dengan melakukan penimbunan oleh distributor menengah ke atas. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, apakah kita mau diamkan ini? Saya mau mengajak kita semua, jangan pernah kita diamkan. Saya akan mengeluarkan peraturan yang memungkinkan kita untuk memberikan batasan dan kemudian kita melakukan razia. Dulu sebagai aktivis saya termasuk yang berkeras untuk menolak undang-undang subversif. Tetapi kegiatan itu sebenarnya yang bisa dikategorikan subversif cuma berbahaya dan kita tidak mungkin balik itu. Saudara, saya sekaligus juga silahkan bicarakan. Tolong bicara dengan teman-teman di daerah masing-masing yang menjadi distributor dan menimbun. Baikkan cepat lepaskan itu.
Daripada keluar aturan kemudian tiba-tiba kami sidang. Kita punya dirjen PKTN yang agak rajin untuk jalankan sidang. Jadi kami akan bisa melakukan itu. Yang merugikan konsumen, merugikan masyarakat luas secara keseluruhan, kami akan ambil tindakan. Dan kita bisa menghitung apakah distributor itu satu pekerjaan yang tidak legal. Legal. Itu kegiatan saya. Hanya saja sekarang saya ingin ibu bapak dan saudara mengajak semua kita, margin keuntungan janganlah pernah berpikir berlebihan. Enough is enough. Sudah, cukup sudah. Cukup sudah. Tetapi kewajiban kita sebagai pemerintah memberikan jaminan keberlangsungan usaha bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha. Jadi jangan pernah dihambat, jangan pernah kemudian dipersulit. Kita harus benar-benar memberikan dukungan dan support kepada mereka karena kita membutuhkan mereka. Hanya kita tidak akan mentolerir mereka yang menikmati keuntungan berlebihan secara tidak beretika dan tidak peduli atas nasib konsumen dan masyarakat bangsa kita. Ini bahagian dari tertib niaga. Banyak hal yang kalau diterjemahkan mengenai tertib niaga itu satu hal, satu aspek secara besar. Persaingan-persaingan yang tidak sehat, yang menjurus kepada black campaign, kepada suatu, itu juga bagian yang kita perlu educate. Jadi ada hal yang kita akan keras, tetapi ada hal yang kita harus menyadarkan mereka untuk semua berjalan dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita ada satu waktu kita dan beberapa waktu kita yang lalu kita terlena. WTO bukan hal yang mendadak baru tiba. Sudah disepakati sekian lama. Tetapi sekarang sebahagian dari kita menyatakan, kenapa kita harus mau menerima perdagangan bebas? Yang salah adalah kita semua. Kenapa kita tidak menyiapkan diri untuk itu? Kita terlena. Dan kita walaupun terlambat, tetapi kita harus mengejar karena tidak ada alternatif dan pilihan lain. Nah, jadi disinilah letaknya perlunya perlindungan konsumen dan tertib niaga tadi. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya ingin mengajak sekali lagi, inilah kesempatan bagi kita semua, dimanapun kita berada, untuk mengambil peran dan berbuat sesuatu, menorehkan sedikit sejarah perjalanan kehidupan di daerah dan berbangsa dan bernegara. Peranan ibu, bapak, dan saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, dan saya ingin menyadarkan, sangat besar, sangat menentukan di dalam perekonomian di daerah. Saya latar belakang juga di partai politik. Jadi kalau ibu bapak berbuat yang terbaik, salah-salah rakyat akan memilih ibu bapak daripada memilih politisi untuk menjadi kepala daerah. Jadi jangan. Jadi kalau yang bermimpi dan mimpi itu sah, tidak salah. Untuk kemudian mau meniti karya di sana, nggak usah jauh-jauh. Melayani rakyat, berbuat yang terbaik bagi rakyat. Niat itu saja, melakukan yang terbaik tanpa kita kemudian bilang saya mau menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, wakil gubernur dan sebagainya. Rakyat yang bilang daripada yang itu, lebihkan ini aja yang sudah jelas berbuat. Tetapi kemudian bapak ibu ngurusin pasar, menganiaya, retribusinya masuk, tapi tidak dikeluarkan lagi karena untuk setoran dan sebagainya, ya jangan, nggak akan. Dan itu akan dikutuk nanti. Nah, sebelum menjadi orang terkutuk, sadarlah. Kembali ke jalan yang benar.
Itu nanti saya menyampaikan ini supaya ibu bapak dan saudara menurunkan ini kepada teman-teman di kabupaten dan kota. Saudara, banyak hal lagi mengenai yang disebut tera dan sebagainya. Itu nanti bahagian secara teknis dalam dialog, dalam pembicaraan akan disampaikan. Tetapi kita harus sudah berpikir lagi, jangan pernah aturan itu menyebabkan biaya tinggi, menyebabkan panjangnya jalur birokrasi. Saudara, saya juga ingin mengajak kita, sekali lagi, kita harus berpikir out of the box, tidak di zona nyaman. Kewenangan yang dimiliki pada saat berdasarkan ketentuan undang-undang harus dialihkan kepada daerah. Tingkat 2, ada resistensi. Tidak usah jauh-jauh, kami jujur, pusat pun begitu. Perjalanan mengenai otonomi daerah apakah smooth? Tidak lancar, karena resistensi, dan itu sangat human, sangat manusiawi. Orang mempunyai kekuasaan dan kewenangan, tetapi kemudian tiba-tiba hilang. Dia merasa kehilangan wibawa dan segala macam. Apapun ceritanya, saya tidak mau menceritakan yang jelek-jelek. Kenapa kalau kewenangan hilang, tanda tangan hilang, kemudian menjadi persoalan. Tetapi secara manusiawi, kehilangan kewenangan itu, dia dikesankan kehilangan eksistensinya. Padahal dua hal yang berbeda. Saya melatih diri untuk mencoba mengurangi kewenangan dan didelegasikan. Pemimpin yang baik adalah, atau the art of management, seni manajemen. Jadi pemimpin yang baik bagaimana membuat anak buah kita bekerja untuk kepentingan diri kita dengan sukacita. Baru dia menjadi pemimpin yang baik. Manakala tidak, maka dia bukan leader yang baik. Untuk itu serahkan sesuai dengan ketentuannya, tetapi tetap monitor. Jadikanlah mereka kader-kader yang baik di daerah, di kabupaten kota, dan mereka tentu akan menghormati kita. Itulah juga iklim ini yang kami ciptakan bersama di pusat, dan diharapkan di daerah juga bisa melakukan itu. Pak Dirjen, Bu Sekjen, teman-teman dari Kementerian Perdagangan, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, agak panjang uraian yang saya berikan karena saya ingin sekali memanfaatkan waktu yang begitu berharga bertemu dengan orang-orang yang mempunyai peranan yang begitu penting dalam dunia perdagangan di masing-masing daerah, yang kemudian resultantenya adalah ekonomi secara nasional. Saya ingin sekali mengajak kita semua, Ibu Bapak, bekerjalah semaksimal mungkin, karena di tangan Ibu Bapak dan Saudara menentukan perjalanan ekonomi dan hancur dan berkembangnya satu daerah, kemudian menunggu kembangkan perekonomian bangsa yang di tengah tantangan yang begitu besar. Di tangan Ibu Bapak, dan inilah saatnya. Nah, pada saat Ibu Bapak dan Saudara mendapatkan satu kehormatan dan kepercayaan untuk berbuat bagi masyarakat dan bangsa. Selamat melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.